Baik, selamat pagi Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya. Sebelum kami mengajukan beberapa pertanyaan mengenai wawancara hari ini, izinkan kami berempat memperkenalkan diri kami. Kami berempat sendiri merupakan mahasiswa semester 5. Ini asalnya dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Maksud dan tujuan kedatangan kami ke kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri untuk bisa mengambil data mengenai surat klarifikasi. Surat klarifikasi yang kami maksud di sini sendiri merupakan bagian dari tugas yang harus kami penuhi yang diberikan oleh dosen kami. Jadi dosen kami sendiri memberikan tugas dalam bentuk kelompok, dalam hal ini mengenai PR tools atau media dari public relations sendiri, sehingga kelompok kami mendapat bagian untuk mencari instansi atau kantor yang pernah mengeluarkan surat klarifikasi. Kemudian akhirnya kami memilih kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri karena kami berempat juga percaya bahwa Bapak dan pegawai-pegawai lain dapat menerima kami dengan baik dan juga memberikan data yang jelas untuk kami penuhi sebagai nilai tugas kami. Mungkin sekian pengenalan dari kami sendiri. Untuk selanjutnya izinkan kami untuk memberikan beberapa pertanyaan dalam sesi wawancara ini. Sebelum kami memberikan beberapa pertanyaan, mungkin Bapak bisa memperkenalkan nama dan juga jabatan Bapak di kantor Kementerian Agama ini. Baik, terima kasih adik-adik semua. Terima kasih sudah datang di kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perkenalkan, nama saya Yohanes Benei Witesoda, asli dari Bejawa, Kabupaten Ngada, begitu. Dan saat ini saya sebagai analis hukum ahli muda dan di Sekretariat Jenderal kami masuk di tim kerja kepegawaian dan hukum. Mungkin ada lagi untuk data pas. Untuk data cukup kami rasa cukup. Sebelum kami melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan yang lain Bapak, mungkin bisa Bapak menjelaskan secara umum gambaran mengenai kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik adik, terima kasih. Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur itu kalau dilihat itu dia berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 6 tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal termasuk dalam Kementerian Agama. Dan kantor Kementerian Agama itu dia mempunyai bidang-bidang. Jadi misalnya kita di sekretariat itu masuk di bidang tata usaha. Ada juga bidang pendidikan Islam, bidang haji dan bimbingan masyarakat Islam, bidang bimbingan masyarakat Kristen, bidang urusan agama Katolik, bidang pendidikan Katolik, pembimbing zakat dan wakaf, pembimbing masyarakat Hindu dan pembimbing masyarakat Buddha. Jadi ada 9 bidang, dia setara dengan eselon 3 di Kanwil. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasan secara umum mengenai kantor Kementerian Agama. Selanjutnya izinkan kami untuk bertanya sedikit mengenai penjelasan secara umum mengenai surat klarifikasi yang dikeluarkan. Bapak bisa menjelaskan sedikit? Kalau secara umum surat klarifikasi itu dikeluarkan apabila dari pimpinan itu mendisposisi kepada kami khususnya terkait ada masalah hukum atau pengaduan dari masyarakat yang masuk begitu. Sehingga kami di bidang kepegawaian dan hukum itu membuat surat klarifikasi begitu. Baik itu masalah intern, PNS sendiri yang melakukan pelanggaran begitu, atau masalah dari masyarakat yang merasa tidak puas terhadap pelayanan dari Kementerian Agama. Dan itu kami di Kanwil itu menerima juga dari
23 kabupaten kota se-provinsi NTT. Ya. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, tujuan dikeluarkan surat tersebut? Surat klarifikasi. Ya, surat klarifikasi itu dikeluarkan sebagai wujud transparansi dari instansi pemerintah, khususnya Kementerian Agama, untuk memberikan kepastian terhadap suatu permasalahan, begitu. Dan surat klarifikasi itu juga sebagai dasar laporan, baik kami ke pimpinan ataupun ke instansi, ke jenjang yang lebih tinggi, ke Kementerian Agama Pusat, terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada, begitu. Sehingga dibikinlah surat klarifikasi. Dan surat klarifikasi itu dibuat juga untuk sebagai dasar bahwa yang bersangkutan itu telah menerima feedback terhadap laporan yang dia buat. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan pertama hingga keempat. Ya. Untuk yang terakhir kami mohon izin untuk memberikan pertanyaan yang terakhir mengenai manfaat umum dan juga manfaat khusus dari dikeluarkan surat klarifikasi itu sendiri, baik itu bagi orang yang dituju, bagi kantor maupun bagi masyarakat. Orang yang dituju bagi kantor Kementerian Agama dan masyarakat ya. Mungkin untuk pribadi atau orang yang dituju tadi sebenarnya surat klarifikasi itu seperti tadi saya jelaskan untuk memberikan kepastian pada yang bersangkutan bahwa pengaduannya itu sudah diterima dan telah mendapat jawaban, sehingga yang bersangkutan itu merasa puas. Kalaupun tidak merasa puas atau tidak merasa bahwa apa yang disampaikan tidak diakomodir, yang bersangkutan dapat mengajukan surat ataupun pengaduan lanjutan, sehingga bisa mendapatkan, kita juga setelah mendapat laporan yang kedua itu lebih istilahnya mendetail lagi pada pokok permasalahan itu. Begitu. Itu yang secara umum yang dirasakan oleh yang menerima terhadap misalnya surat pengaduan itu. Nah, kalau misalnya terhadap kantor, sebenarnya surat klarifikasi ini dibuat sebagai istilahnya sebagai dasar bahwa aduan itu telah kita tangani, telah kita tindak lanjuti dengan ada surat ini, begitu. Sehingga surat klarifikasi itu memang sekarang di era pemerintahan yang berbasis elektronik seperti sekarang ini sangat diperlukan sebagai bahan keterbukaan publik, begitu. Sehingga yang dituju itu merasa bahwa apa yang dia inginkan itu sudah terwujud, sudah tercapai, begitu. Itu istilahnya untuk kantor juga, bahwa orang menilai bahwa apa yang disampaikan kepada instansi yang bersangkutan itu dibalas, begitu. Nah, sehingga kami juga seperti saya jelaskan tadi, semua dokumen itu kami simpan, kami scan dalam bentuk file-file. Kemudian apabila di kemudian hari ada wartawan atau media yang ingin mendapatkan file tersebut, misalnya adik-adik juga begitu ingin mendapatkan file ini, bisa nanti bersurat saja ke kita akan berikan sesuai dengan keperluan, begitu. Dan juga ini memang istilahnya kita sudah semakin modern, jadi harus memang semuanya terdokumentasi secara digital, begitu. Baik Bapak. Mungkin yang terakhir tadi kepada masyarakat masyarakat. Masyarakat yang belum. Pada masyarakat tadi ya seperti tadi, misalnya tadi media massa, terus orang perorangan, keluarga dari yang bersangkutan itu tadi, misalnya bapak yang mengadu,
Anaknya kemudian dia ingin lagi cari tahu permasalahan bapaknya dulu. Begitu. Jadi itu kita bisa keluarkan kembali. Begitu. Oh ini permasalahannya seperti ini. Begitu. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Sehingga kami dapat mewawancarai Bapak dan juga mengambil data. Di sini juga kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur karena telah menerima kami dengan baik dan juga telah mengizinkan kami untuk dapat mengambil data sekaligus mewawancarai Bapak selaku narasumber. Selanjutnya kami juga memohon maaf atas mungkin kekurangan yang kami timbulkan selama kami datang mengambil data dan juga dalam proses wawancara. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Sekian.